Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya jangka panjang. Nah, berbeda dengan analisis biaya jangka pendek, pendekatan jangka panjang memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana perusahaan itu dapat mengoptimalkan proses produksi mereka ketika semua faktor produksi itu dapat diubah. Nah, dalam analisis biaya jangka panjang, proses produksi tidak lagi terikat pada input tetap, sehingga seluruh biaya produksi menjadi variabel. Nah, hal ini berbeda dengan jangka pendek yang masih memiliki input tetap. Nah, ketika semua input menjadi variabel, perusahaan memiliki fleksibilitas penuh untuk menyesuaikan skala operasinya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, periode jangka panjang ini umumnya mengacu pada waktu yang cukup bagi perusahaan untuk melakukan perubahan menyeluruh pada skala operasinya yang biasanya bervariasi antara 1-2 tahun hingga 5-10 tahun tergantung pada karakteristik industri. Kemudian, poin yang harus digarisbawahi juga bahwa perilaku biaya produksi jangka panjang ini berfokus pada bagaimana perusahaan membuat keputusan penggunaan input variabel dalam jangka pendek. Nah, ini berarti bahwa perusahaan dapat merencanakan dan mengatur kombinasi input produksi yang optimal untuk mencapai efisiensi dalam jangka panjang, meskipun keputusan tersebut diimplementasikan dalam periode jangka pendek. Nah, dalam analisis biaya jangka panjang ini, terdapat 3 konsep penting yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada biaya rata-rata jangka panjang atau LAC yang menunjukkan biaya per unit output dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua ada biaya marginal jangka panjang atau LMC yang mengukur perubahan biaya total akibat perubahan suatu unit output. Kemudian yang ketiga ada biaya total jangka panjang atau LTC yang merupakan keseluruhan biaya produksi dalam jangka panjang. Nah, konsep LAC dan LMC ini diperoleh dari perhitungan yang didasarkan pada LTC. Nah, ketiga konsep ini memiliki kedudukan yang penting dalam perencanaan strategis perusahaan untuk memahami struktur biaya optimal dan skala ekonomis yang dapat dicapai dalam perencanaan jangka panjang. Perilaku biaya jangka panjang. Nah, perilaku biaya adalah konsep penting dalam akuntansi manajerial yang menggambarkan bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan aktivitas bisnis. Dalam konteks ini, biaya dapat dikategorikan menjadi 2 jenis utama, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan volume produksi dalam rentang tentu, seperti sewa gedung atau gaji karyawan tetap. Sementara biaya variabel berfluktuasi sebanding dengan volume produksi, seperti bahan baku dan upah lembur. Analisis perilaku biaya memberikan wawasan bagi manajemen untuk memberikan biaya di masa depan dan membuat keputusan strategis. Dengan memisahkan biaya tetap dan variabel, manajer dapat lebih akurat dan menyusun anggaran dan merencanakan kebutuhan sumber daya. Misalnya dalam situasi di mana perusahaan merencanakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, pemahaman tentang perilaku biaya dapat membantu menentukan apakah investasi tambahan diperlukan untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Selain itu, perilaku biaya juga memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan terkait make or buy, penentuan harga jual, dan evaluasi alternatif investasi. Dengan menganalisis bagaimana perubahan volume kegiatan mempengaruhi biaya, manajer dapat mengevaluasi opsi-opsi yang ada dan memenuhi strategi yang paling menguntungkan. Misalnya, jika biaya tetap tinggi, perusahaan mungkin perlu meningkatkan volume penjualan untuk mencapai probabilitas yang diinginkan. Bagaimana kurva biaya total rata-rata jangka panjang? Nah, bisa diperhatikan pada gambar di samping. Gambar tersebut merupakan kurva biaya total rata-rata jangka panjang atau kurva long run average cost atau LRIC. Nah, pada kurva ini menggambarkan bentuk U yang landai atau saucer-shaped, mencerminkan skala ekonomi atau economic of scale pada awalnya, lalu skala optimal, dan diikuti dengan diseconomics of scale. LRIC merupakan amplop dari berbagai kurva SRIC atau short run average cost yang menunjukkan biaya rata-rata pada berbagai ukuran pabrik atau skala produksi berbeda. Pada output rendah atau P1, perusahaan mengalami skala ekonomi di mana biaya per unit menurun ketika output meningkat karena pemanfaatan kapasitas yang lebih baik dan spesialisasi. Pada output menengah atau Q2, perusahaan mencapai skala optimal dengan biaya per unit rendah, menunjukkan efisiensi operasional maksimal. Pada output tinggi atau Q3, perusahaan mengalami diseconomies of scale, di mana biaya per unit meningkat karena kompleksitas manajemen, koordinasi yang sulit, dan batasan kapasitas. Kurva ini penting bagi perusahaan untuk menentukan skala produksi optimal dalam perencanaan jangka panjang. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang, perusahaan dapat memperluas kapasitas produksinya,
sehingga sangat penting untuk memilih kapasitas pabrik yang membuat biaya produksi menjadi lebih rendah. Kapasitas pabrik ini digambarkan dengan kurva biaya rata-rata, dan tiap kapasitas mempunyai biaya yang berbeda. Pada slide dapat dilihat contoh gambarnya. Pada kapasitas 1 berada pada titik AC1, yang mana paling efisien untuk produksi hingga 130 unit. Kemudian kapasitas 2 berada pada titik AC2, yang mana ini paling efisien untuk produksi antara 130 hingga 240 unit. Kemudian kapasitas 3 berada pada titik AC3, yang mana ini digunakan untuk produksi di atas 240 unit. Pemilihan kapasitas bergantung pada jumlah produksi yang diinginkan, karena tiap kapasitas efisien di tingkat produksi tertentu. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa peminimuman biaya jangka panjang tergantung kepada dua faktor. Yang pertama, tingkat produksi yang ingin dicapai. Kapasitas pabrik yang dipilih harus disesuaikan dengan jumlah produksi yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Artinya, pilihan kapasitas pabrik yang tepat memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang secara efisien dengan biaya yang lebih rendah. Biaya produksi dalam jangka panjang dan skala ekonomi. Kurva AC jangka panjang juga berbentuk U. Faktor yang menyebabkan hal ini dinamakan skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Skala ekonomi menyebabkan kurva AC jangka panjang, yaitu kurva LRAC, menurun ke bawah. Yang mewujudkan skala ekonomi tersebut adalah yang pertama, terjadinya spesialisasi penggunaan faktor produksi. Yang kedua, efisiensi dan penggunaan bahan mentah dan input lain. Yang ketiga, terdapatnya produksi sampingan. Yang keempat, perkembangan usaha lain yang bertalian rapat dengan perusahaan induk. Sebaliknya, skala tidak ekonomi menyebabkan kurva LRAC meningkat ke sebelah kanan. Faktor utama yang menyebabkan skala tidak ekonomi adalah birokrasi organisasi yang semakin rumit dan memperlambat pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat studi kasus perusahaan manufaktur sepatu. Nah, perusahaan manufaktur sepatu, PT Sepatu Indonesia memproduksi dengan kapasitas 10.000 pasang per bulan. Perusahaan ini memiliki biaya produksi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 50 juta per bulannya. Nah, untuk analisis biaya produksi, setelah melakukan analisis, ditemukan bahwa biaya produksi PT Sepatu Indonesia menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama biaya bahan baku sebesar 20 juta per bulan, biaya tenaga kerja 15 juta per bulan, biaya overhead 10 juta per bulan, biaya lain-lain 5 juta per bulan. Nah, untuk skala ekonomi, PT Sepatu Indonesia ini ingin meningkatkan produksinya menjadi 20.000 pasang per bulan. Dengan demikian, perusahaan ini dapat memanfaatkan skala ekonomi, yaitu yang pertama spesialisasi penggunaan faktor produksi. Perusahaan dapat membagi tugas-tugas produksi menjadi lebih spesifik sehingga meningkatkan efisiensi. Yang kedua, efisiensi dalam penggunaan bahan mentah dan input lain. Perusahaan dapat membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih besar sehingga mengurangi biaya per unit. Yang ketiga, terdapat produksi sampingan. Perusahaan dapat memproduksi produk sampingan seperti tas dan aksesoris untuk meningkatkan pendapatan. Nah, untuk dampak skala ekonomi, yaitu dengan memanfaatkan skala ekonomi, PT Sepatu Indonesia dapat, yang pertama itu dapat mengurangi biaya produksi per unit, yang kedua meningkatkan efisiensi produk, yang ketiga meningkatkan pendapatan. Namun, perusahaan juga memperhatikan bahwa skala tidak ekonomi dapat terjadi jika perusahaan menjadi terlalu besar dan kompleks, sehingga memperlambat pengambilan keputusan dan meningkatkan birokrasi.